Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram. Jami'a awliyaika minal masyriqi ilal maghribi barriya bahriya masyriya musturiha il makan sahiba kita wa nasyarahu wa kulliyatin salihah wa la ma nawaw bihi salafun salihun al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala wa ba'dah amma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa di majelis ilmu. Semoga kita semua diridhai oleh Allah, diberikan istiqomah sampai husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kemarin kita membahas tentang bersihnya hati dari keraguan-raguan. Berikutnya adalah fasal pernah disinggung kemarin, tapi ini diulas lagi. Faslun fil ridha 'anillah. Ridha kepada Allah. Berikutnya di bawahnya adalah faslun fi ridha bismillah. Fasal menerangkan ridha terhadap pembagian Allah. Nah, ini enggak mudah perkara ridha ini, masya Allah. Tapi fadilahnya sangat besar. Berikutnya lebih berat lagi, tapi fadilahnya lebih besar lagi. Faslun fi tarkil ikhtiyar an qada'il jabbar. Karena ridho
maka kemudian meninggalkan ikhtiar sebab sudah saking maremnya dengan pembagian Allah. Namanya ora nyandak jadi terus kemudian loro ridho, habis itu meninggalkan ikhtiar itu. Kalau orang-orang dulu masih banyak yang seperti itu, nggih. Wis nang kene mati nang rumah sakit ya mati wis kene bae. Orang dulu masih banyak. Mbah-mbah kula rumin terus kathah terus. Ya ini kalau didebat oleh orang sekarang ya kalah. Orang sekarang kan punya banyak sekali segudang argumen kan. Tapi ini sifatnya pilihan aja, nggak usah bicara benar salah. Kalau yang terakhir ini meninggalkan ikhtiar karena saking maremnya dengan pembagian Allah, saking maremnya dengan qada'il jabbar, keputusan Allah yang maha memaksa. Khusus yang terakhir ini tidak harus setuju, tapi yang dua bab sebelumnya yakni masalah ridho kepada Allah, ridho kepada pembagian Allah, walau disertai dengan ikhtiar zahir, nah itu harus semuanya setuju. Misal anti ridho zahir tetap berobat, nah ini ideal itu daripada zahir berobat ati grundel. Nah, sing katakan niku zahir napa berobat ati grundel. Padahal yang ideal adalah silahkan zahirnya berikhtiar berobat tapi ati sing ridho. Sebab yo pun kedaden kok. Baik, saya mulai dari satu kisah. Pernah saya ulas kisah ini tapi saya ulang lagi karena ternyata bab ini ada semacam pengulangan. Nah ini fasal yang tertingginya adalah firridha birrububiyyati wad-dini wal irsali. Ridho yang paling puncak adalah ridho birrububiyyati, Allah sebagai Tuhan, wad-dini, Islam sebagai agama, wal irsali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Diikat dengan satu zikir yang sering kita baca, itu di Ratibul Haddad ada, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nah, orang yang ridho akan tiga hal ini sampai wis ora kepengin apa-apa, wah iki wong hebat tenan. Padahal normalnya gitu harusnya normalnya gitu. Allah itu sudah pol-polan menjadi Tuhan yang maha adil. Kok kita kurang puas? Janjane nggih kurang beradab. Allah itu sudah pol-polan memberikan aturan terindah dalam hidup ini bernama Islam. Terus pol-polan wis. Jan blas wis ora ono sing kleru. Mun pas sesuai fitrah manusia. Lho kok ijik golek perkara sing membuat kita ini ora trimo, membuat kita ini protes, membuat kita ini mendresulah dan sebagainya. Ini sangat tidak beradab. Ini dulu itu ada cerita anekdot pada saat Gus Dur naik pesawat. Ini saya baca di buku, banyak buku-buku tentang Gus Dur. Naik pesawat
bareng sama tokoh dari agama lain. Gus Dur ditawari, silahkan Gus makan apa itu, daging babi. Wah, enggak, itu dilarang di agama kami. Padahal ini daging paling enak sedunia. Nah, tetap itu dilarang. Oh ya sudah. Begitu turun pesawat, ya, turun pesawat. Beliau di cerita-cerita yang tertulis di buku diulang-ulang cerita itu. Begitu turun pesawat, Gus Dur dijemput sama sang istri, Bunda Sinta Nuriyati. Sementara tokoh dari agama lain itu kan nggak boleh nikah kan. Ini aja diceklake sebagai kuwi lah. Nggak boleh nikah. Gus Dur tanya, "Lu mana istrinya?" Kata tokoh dari agama lain, di agama kami saya ini orang sebagai pimpinan itu tidak boleh menikah, itu dilarang dalam agama kami. Gus Dur sambil nepuk-nepuk Bu Sinta bilang, padahal ini daging paling enak sedunia. Maksudnya apa? Beliau itu sering mengungkapkan hal-hal yang kayaknya sepele guyon, tapi ini hakiki bahwa dalam konsep Islam itu sampai fitrah bernama menyalurkan perkara fitrah biologis saja itu dibuatkan aturan yang paling indah bernama menikah, melestarikan keturunan, menyehatkan. Kaya ngopo nek Islam ora melu ngatur? Ayo. Rusak mboten? Rusak. Maksudnya gitu maksudnya Gus Dur. Sampai syariat untuk melestarikan keturunan dari zaman ke zaman. Terus kemudian syariat Islam yang bernama menikah itu memberesi urusan perkara yang paling fitrah yang tidak bisa dimatikan, itu kan urusan biologis. Itu pun diatur dengan rapi dan dengan sehat. Umpamane ora diatur, wah, banyak orang kena penyakit aneh kan? Inilah Islam. Letak-letak aturannya itu sudah sesuai dengan fitrah. Fitrahnya zaman sekarang namanya fitur itu loh. Fitur dong. Fitur asli pabrik. HP ini kan ada fitur asli pabrik. Nah, Islam itu ngatur sesuai fitur asli pabrikan manusia. Jadi Gusti Allah itu wis pas. Nah, ngoten sallallahu alaihi wasallam. Jajal nek mboten ngagem aturan Islam kados teng barat, lanang kali lanang, wedok kali wedok, malah enten wong nikah karo boneka, wong nikah karo wedhus. Kan enten. Maka Islam mengatur sedemikian memuliakan manusia. Layak kalau kita mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, wabil islami dina. Ya Allah, kula wis marem ya Allah diparingi anugerah nikmat bernama Islam terus pol-polan kula mareme ngoten. Nah, tadi itu raditu billahi rabba. Kula to marem to ya Allah, kula duwe Tuhan kok panjenengan jan keren tenan. Masyaallah. Pemane sing jadi Tuhan kok kancane dhewe. Dimaksiati sedina, rong dina, telung dina, dihianati sehari dua hari, kira-kira masih ngasih rezeki enggak? Oh ya enggak. Lah ini Gusti Allah tiap dina dimaksiati kok ya Masya Allah. Hujan masih dikasih, detak jantung, denyut nadi, oksigen tuh masih ngasih. Maka dulu pernah saya sampaikan, la ilaha illallah itu salah satu maknanya adalah la ilaha, tidak ada Tuhan yang mampu menampung
dosa-dosa hambanya, tapi masih ngasih kebaikan, masih ngasih rezeki, ilallah, kecuali Allah. Raditu billahi rabba. Pokok dhewe ridho banget, marem banget Allah sebagai Tuhan, wabil islami dina. Kita ridho, kita marem bahwa Islam sebagai agama. Terus terakhir nawa wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan kita ridho, kita marem, puas, seneng, guyang-guyu, wis wis kaya ora pengen liyane. Kenapa? Karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangke nek jenengan dadi umatin Nabi Musa alaihi salam. Disebutkan bahwa umatnya Nabi Musa alaihi salam itu ya tidak memiliki fadl bernama sitr. Kalau umat hadil ummah itu memiliki fadl bernama sitr. Kalau dulu ibtidahu aibil ummah, kalau dulu itu dijelaskan aib-aibnya umat. Zaman Bani Israel itu kalau ada orang melakukan dosa, maka wa yusbihu maktubun fi babi darihi fulanun fa'ala kada wa kada. Di pintu rumah itu tertulis fulan, pemilik rumah ini semalam baru melakukan dosa begini. Tertulis niku di pintu rumahnya. Zaman tesih ada burung manna wasal, itu anggaran wong lakon dosa niku di rumahnya sudah langsung tertulis. Wa yaqra'ul khas wal 'am. Tulisan itu bisa dibaca oleh orang tertentu, bisa pula dibaca oleh orang-orang umum. Jadi nek kiambak nglakoni dosa bengi-bengi, isu-isu pun enten tulisan teng pintu, anake saged maos. Kira-kira momen itu masih berlaku, itu pintu kan wis kaya koran lho ya. Wa anna hadhil ummah, kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, qad faddalallahu bis-sitri. Allah memberikan keutamaan bernama ditutupi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu pasti diampuni dosanya, illal mujahirin, kecuali para mujahir. Ngertos nggih, mujahir niku sinten? Mujahir. Mujahir kalingane jenengan nganu melem kok kakap. Mujahir itu orang yang terang-terangan melakukan dosa, atau orang yang habis melakukan dosa terpaut sekian hari, sekian jam atau sekian tahun dadak dicerita-ceritake niku lho. Wong wis di ngapura kok malah diceritake. Makane dong pas cerita dosa niku mboten usah detail-detail. Ya aku wis tau nglakoni dosa. Mun rampung ngoten mawon. Usah didetail-detail aku wis nglakoni dosa ning kono wis tau, biyen aku ya kono wis tau. Jane cara ono sing burung tau niku aku dijak gelem ngono mlahan. Ampun. Itu kata Syekh Zainuddin Al-Malibari ya, Fathul Mu'in di Sarai I'anatul Talibin, itu orang tersebut dosanya telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dadak diceritake, maka ditulis ulang lagi. Allah itu sudah ngasih anugerah besar untuk umat ini, yakni tiap kali orang melakukan dosa, aib dan sebagainya, Allah itu punya as-sitr ya, al-jamil, penutup yang sangat indah, yang sehingga kalau dalam bahasa Syekh Ibnu Athaillah, kita ini hari ini menjadi mulia bukan karena beneran mulia, tapi karena indahnya jamila sitrihi, indahnya
Allah nutupi kita punya aib. Pemene dibuka ngono janjane pripun? Wah, ya ora ana wong ngurmati jenenge. Allah. Nah, untung kita jadi umatnya Nabi Muhammad sehingga Masya Allah konco jejer istri atau suami kita punya dosa apa begitu nggak tahu. Nek biyen ora kena ditutupi 100%. Insyaallah. Dan di ngapura meneh. Lek di ngapurane wis pokoke asal mau bertobat sebelum yugharghin. Nafas itu sampai di tenggorokan atau matahari terbit dari barat. Berarti diparingi longgar sak longgar-longgar. Maka wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Masih ditambahi lagi. Allah pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, is'al ma syi'ta. Wahai Muhammad, kau minta apa saja silakan. Sampai kau marem. Kata Rasulullah, ya, gimana bahasanya? Ya Rabb, lam arda, aku belum akan puas. Wa wahidun min ummati finnar. Bila masih ada satu saja dari umatku kok masih di neraka, saya belum puas. Wah, berarti dhewe duwe pembela sing pol-polan iki. Gitu. Pembela sing pol-polan. Lah ngoten kok kita ini enggak kemudian ridho, marem, bersyukur. Sing dieling-eling jek urusan-urusan orang mutu ngono. Kan diwagu to. Gua nang ngarepe Gusti Allah jan ngisi-sini tenan. Sing dibahas iki sing orang mutu padahal kita sudah dikasih nikmat sing pol gede nih, gitu. Ya, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dewi pol marme dewi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Bon, itu faslun fir ridha bir rububiyyati wad dini wal irsal. Ya. Daripada angel-angel, wis pokok setiap hari itu kita membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Berikutnya adalah firridha anillahi ta'ala. Ridha pada Allah itu dispesifikkan di sini. Yakni ada dalam bahasa dua ayat. Pertama ada qala Allah Ta'ala fi suratil Maidah, ya. Wa fi suratil Taubah wa fi suratil Bayyinah. Ada bahasa radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ada lagi bahasa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, terus radiyatan mardiyah. Kata-kata radiyatan itu adalah seorang hamba yang ridha, maka hamba yang ridha ini mardiyatan, kemudian diridhoi oleh Allah. Para ahli tafsir menyebutkan ridha kepada Allah itu maksudnya bagaimana? Sehingga orang tersebut mendapatkan ridha Allah. Kan wagu toh. Ada orang wis bagiku sing penting ridhone Gusti Allah. Tapi terhadap ketentuane Gusti Allah ora ridha. Kan wagu toh. Jare sing digolek ridhone Gusti Allah, tapi terhadap ketentuane Gusti Allah mboten ridha. Ana wong kesandung kudune kan innalillahi astagfirullahaladzim. Ya Allah kan itu. Kesandung iki, wah, waduh, ana iki. Muni waduh tok muni, ana sing cok muni kodok. Ya itu kalau kesandung kakinya, kadang kan kesandung rezekinya, kadang ya kesandung apa? Usahanya, kadang kesandung jodohnya. Siapa yang pengen diridhoi, maka dia ridho dulu kepada ketentuan Allah. Ya.
Radiyatan mardiyah. Ma makna radiyatan? Orang yang ridho sehingga diridhoi oleh Allah adalah orang yang dia itu marem. Dia hari ini mendapatkan apa yang dari Allah di depan mata wis pol mareme. Dengan siapa hari ini dia hidup, dalam kondisi bagaimana sekarang, dia ridho, marem, muji Gusti Allah, lah ya. Maka orang tersebut mardiyatan. Kalau paling contoh, kalau tak tangleti kalian jenengan, niki digawe jujur mawon. Niki yo pertanyaan tapi rodok mambu game lah ya. Jenengan umpamane ditemui oleh Rasulullah karo oleh duit 0,5 miliar umpamane. Milih pundi? Ya, berarti ini tiang solih-solih sedanten iki. Alhamdulillah. Dene kok kenyataane piye yo mboten ngertos iki. Penting kula muntang lagi gitu. Insyaallah. Ada seorang sahabat. Ini saya senang menceritakan ini dan sering saya ulang. Kenapa? Karena jenengane wong seneng. Seorang sahabat namanya Hudzair. Tak ulang lagi cerita ini, masya Allah, senang. Namanya Hudzair. Ini sigotnya tasghir, kayak Hamid jadi Humaid dengan tasghir kok. Ini Hudzair. Hudzair itu adalah orang yang golongan orang yang tidak punya, golongan wong ora ndek apa-apa. Tapi dia senang kalau diajak sama Rasulullah SAW itu untuk melakukan perjalanan. Biasa kalau yang bagian depan itu kan orang yang punya fasilitas. Ya, bangsa Arab ya, bangsa-bangsa Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya. Nah, terus kemudian tengah ya sahabat-sahabat yang populer-populer yang terkenal. Dan tahu sendiri perjalanan Rasulullah itu kadang misalkan perjalanan untuk perang Tabuk atau apa nggak disebutkan di situ. Yang pasti jumlahnya kan bisa mencapai 1000. Nah, jenengane jumlah wong ewon niku kan umpamane ora kebagian bekal niku kan ya wajar to. Tapi dilalah semuanya kebagian bekal. Yang depan wis nggo bekal dhewe, sing tengah nggo bekal dhewe, bagian mburi kan dibagi karo Kanjeng Nabi. Dilalah Hudzair niku entah kenapa ya nek lupanya Rasulullah kok sampai lupa berarti bil hikmah, karena ada hal besar yang mau disampaikan kan ngoten to. Nek dhewe lali niku keranten langganan. Rasulullah itu kelewat. Bagiannya Hudzair niku kelewat boten diparingi, tidak dikasihkan bagiannya Hudzair. Nah, dalam perjalanan itu seharian full itu Hudzair ngangkloh nang kanca nggih boten, nyambati ki nganu panganan cik ora nggih boten. Tiap kali ngeleh niku Hudzair langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tiap kali ngeleh ngoten. Oh, sore jam liyane istirahat makan ya udah retok-retok warak tapi antos subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa sallallahu ala sayyidina. Artinya dalam kondisi seperti itu beliau menunjukkan tetap rasa puas kepada Allah. Yo, iki aku ora entuk jatah utawa panitiane lali, ora urusanku iki wis dadi takdire Gusti Allah lan mesti apik.
Lah kok Kanjeng Nabi ora ngei tugasku pokok maca selawat. Ora kena komplain sing macem-macem. Angger wis krutuk langsung subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ada yang menyebutkan sampai di lafaz wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Habis itu terus sholawat. Dibikin sing pol marme pol santene, dinikmati perjalanan itu dan tidak mengeluh kepada kanan kiri. Ini kan keren banget. Ada yang menyebutkan itu terjadi sampai 3 hari. Nek cara dhewe kan wis geledak. Ya Allah. Masya Allah, luar biasa. Coba jenengan bayangin, saking ridhone niku Hudzair terhadap pembagian Allah, terhadap perilaku Rasulullah, beliau tetap masih baca sholawat. Dan beliau ini Hudzair ini orang terus kemudian sambat kanan sambat kiri. Ini masalah sambat kanan sambat kiri ini pilihan nggih. Nek cara jenengan kok ternyata orang kuat ya sambat kanan kiri, tapi niki mboten. Dia merasa cukup dengan iktifaan bi masyiatillah, dia merasa cukup dengan kehendak Allah. Waktifaan bi Rasulillah, dia merasa cukup nek Rasulullah ki wis pokok apik, aku wis sing kudu maca selawat. Singkat cerita Pak, oh ini cerita masyhur di kitab-kitab dulu kita ngaji di pesantren. Malaikat Jibril langsung turun ya, memberikan kabar dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Rasulullah. Oh, langsung tenan. Sing medun langsung pusat kan. Ngabari, ya Nabi Allah, engkau ini kelewat. Atau ya tadi juga saya sampaikan, Rasulullah sebenarnya kalau lupa ya beda dengan kita punya lupa, begitu ya. Lupanya lupa karena bil hikmah. Ya Rasul, engkau kelewat, kelupaan, ada sahabatmu di bagian paling ujung belakang namanya Hudzair, dia belum dapat jatah. Rasulullah langsung nyari kurir, karena kan jauh toh, jeneng namanya orang ribuan. Nyari kurir, bilang, kurir, ini kasihkan kepada sahabatku namanya Hudzair. Bilang dapat salam dari Allah, dapat salam dari Rasulullah, sing ngabari malaikat Jibril. Dapat salam dari Allah, dapat salam dari Rasulullah, sing ngabari sinten? Kasihkan ini kepada dia. Panganannya dikasihkan. Bahasane wong kasih upamane panganan iki ora teko aku entuk salam saka Kanjeng Nabi lho wis waret ngono jarene. Masya Allah. Maka apapun yang terjadi kok ijik gelem, subhanallah, walhamdulillah, hamdalah kan luar biasa. Bareng ijik gelem sholawat, masya Allah. Maka kemarin saya pertemuan wali santri, kira langkung nggih ngoten. Pokoknya SD anak mondok atau Pak Bu, saya bilang Pak Bu, terutama ini ibu-ibu, kok dilalahno kelambi model anyar dan sebagainya. Dia anak lagi mondok langsung bapak mengundikan, Bu, iling anak itu lagi mondok, kepingin apa-apa langsung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Muga-muga nggo gawe anak mondok wae. Ngono kan. Saya bilang gitu. Ya, sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi Hudzair memang tidak dapat mendapatkan makanan sebagaimana yang lain, tapi dia mendapatkan masya Allah salam hiburan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin, tidak ada bagi orang mukmin maupun mukminah
Tidak ada apa? Tidak ada pilihan. Idza qadallahu wa rasuluhu, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan amran, sebuah perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan bagi seseorang yang telah Allah dan Rasulullah pilihkan, kok ndadak golek pilihan dhewe. Nah, terus apa yang dilakukan? Ya ridho. Nek ridhone kelas wong awam kaya awak-awakan ngeten, sing penting teng ati. Dene nang zahir tetep gerak, ya sak wajare jambane. Sak wajare ngoten. Wong nek wong biyen ridhone niku nang ati nggih ridho, teng zahir nggih ridho. Kasarne ngomong nganti ora pengin ngopo-ngopo. Ngangkuluh nang ngarepe kanca mondok. Ada seorang tabi'in namanya Syuraih, pakai shin. Lalu kemudian datang seorang tamu mengeluhkan tentang banyak hal. Ya Syekh, wahai guru, engkau ini kan orang yang soleh, engkau ini kan orang yang ini itu dan sebagainya. Sesungguhnya saya ini hidup dalam kesulitan, keluarga saya ini begini begitu dan sebagainya. Wah, nganggur lah. Terus maumu apa? Ya saya sebenarnya tidak mau apa-apa, cuman kok yo terjadi pada saya ini loh. Oh, jadi nek ora aku kan yo karepe kan ngoten lho umume manusa. Karena terus menerus di stop ora kena, akhirnya saya Syuraih ngendikan ngoten. Pak, kalau engkau mengeluh kepada makhluk, itu kemungkinannya ada dua. Ya. Kemungkinan pertama, bila orang yang kau keluhkan itu adalah orang yang sependapat dengan dirimu, orang yang senang denganmu, maka ingatlah bahwa orang yang kau keluhi, engkau menjadi tempat berkeluh kesah, ingatlah dia pun punya keluhan yang sama. Ini kata saya Syuraih. Maka dari itu kan kita kadang-kadang nek bareng ngangluh ngoten jarene kanca apa? Padha kowe malah luwih mending. Lha ngoten. Itu kalau orangnya sesuai, orangnya ada cinta kepada kita. Lah kalau orangnya itu dilelah wong sing wis suwi jengkel karo awake dhewe, kata saya Syuraih, kalau orangnya itu adalah orang yang benci kepada kita, oh engkau itu ditepuk tangani. Duwe ngangkluk karo wong sing dilelah asline nang ati duwe jengkel. Yuh, rasake ora kan ngono. Nah, berarti ora ono intunge. Lah terus gimana? Ya sudah. Ridho saja sama Allah, ya. Ini sekedar informasi, kata saya Syuraih. Saya itu sudah diambil penglihatanku oleh Allah sejak 15 tahun yang lalu, dan sampai hari ini saya belum pernah cerita. Yo, hanya kue terlalu parah kering cerita tak ceritani ngono. Yo, iki wong biyen. Wong biyen, nek wong saiki nggih mboten napa-napa, nganglo wong aja akeh-akeh. Alhamdulillah, ya cukupan sebagai informasi. Bu, iki informasi Bu, dodolan nang pasar sepi Bu, wis ibu duwite sithik, wis informasi kurang nganglo. Wis ibu ya informasi juga Pak, barang-barang larang Pak iki. Kurang nganglo mung iki info. Pun sekam nek kados niku wis. Lah terus iki piye ya wis bareng-bareng syukur karo Gusti Allah, bareng-bareng ridho karo Gusti Allah wis informasi. Masya Allah. Terus memang apa toh yang akan Allah kasihkan kepada orang yang mau ridho niki. Penutup niki. Man radiyah, siapa orang yang ridho biqismillahi, dengan pembagian Allah,
Padahal terus kemudian summa syakara, bahkan kemudian dia masih nyari apa ya, nikmat-nikmat sing ijik kena disyukuri. Atau summa dzakara, kemudian dia digawa zikir, digawa hiburan, digawa zikir. Ya nek cara kula digawa selawatan nggih monggo. Fastaujaballahul mazid, maka Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan tambahan nikmat pada orang tadi. Masya Allah. Mung ya butuh waktu. Cara Khudair mau ngeleh pinten-pinten mau 3 hari. Habis itu dapat hiburan dari Allah, dari Rasulullah. Waman sakhita, siapa orang sing benci, grundel, bidzalika, dengan keadaan tersebut, istaujaba as-sukhta, maka dia berhak mendapatkan bendu utawa kebencian dari Allah. Kurang lebih seperti itu. Alias bisa dibilang kondisi-kondisi tersebut adalah masuk tahta qaulihi ta'ala. Di sini disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata, lanjut, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pokok segala kehidupan dunia ini adalah cara Allah napa nguji. Jadi kira-kira lagi diuji tetap sama-sama ada selesainya. Ini menutup sama-sama napa ada selesainya. Hanya ngisi selesainya perkara itu apakah mau diisi dengan keluhan atau diisi dengan zikiran. Nah itu pitone dhewe. Nek mumet kabeh wis tau mumet. Mung pas mumet niku dadi ngangkluh napa dadi zikir, lah itu tiap kita beda-beda gitu. Nah, ya beda-beda. Nek cara kula sih wis niki cara kula nggih langsung masuk majelis sholawatan, pas sholawatan sing buanter. Biasanya lebar sholawatan sing buanter itu rada enteng. Ngoten niku nek cara kula. Allahumma sholli wa bare enteng kula. Alhamdulillah. Kalau ada majelis sholat malam Jumat nggih ngoten nek cah nom-nom sing buanter, wah jelas ketoke bar patah hati iki. Ya Allah, itu dulu ingin dapat saya sampaikan. Intinya kabeh mesti wonten rampunge, mung ngisinya dengan dosa atau dengan zikir itu tiap kita beda-beda. Ojo nganti dhewe duwe perkara wis tiwas nesu-nesu, tiwas kadung ngapusi, tiwas dadi dosa bareng lu terus kelingan. Ya Allah, ya jane ya rampung urusane. Mung wingi kae aku kadung ngamuk-ngamuk. Mung wingi kae aku kadung putus silaturahim. Mung wingi kae aku kadung nglakoni dosa. Naudzubillah min. Wong rampung padha dene rampunge, mending diisi kanthi sing sae-sae. Ngoten ya Bu. Jadi nek dong kira-kira apa kurang ngoten langsung subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithul arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli wa sallim daiman huwal habibul ladzi likulli hawin minan ya rabbi bil mustafa waghfir lana